PTN ini perlu saya detailkan sekarang. Karena ngapain berpikir yang SBMPTN, ngapain berpikir yang mandiri, kalau yang ada di depan mata itu jalur undangan. Inilah waktu yang kamu tunggu-tunggu, yang dimana di dalam video ini kita akan membahas tentang strategi, trik, taktik, dan senjata untuk kamu benar-benar bisa lolos di jalur SNPTN dan di jalur undangan-undangan yang lainnya. Saya punya keyakinan jika kamu menerapkan strategi ini, maka kamu akan langsung mendapatkan kesempatan 80% lebih besar kesempatanmu untuk bisa keterima di jalur undangan. Meskipun nilai kamu naik turun seperti yang punya saya. Meskipun kamu tidak punya yang namanya prestasi atau sertifikat. Nggak penting. Yang penting 3 poin-poin nanti kamu benar-benar berikan analogi yang pas untuk bisa lolos di jalur undangan. Itu ada 21 cara, ada 21 strategi, trik, taktik, dan senjata. Dan di kali ini, di video ini, saya akan berikan itu kepada kamu yang benar-benar serius, benar-benar matang untuk bisa membahagiakan orang tua, meringankan pundak mereka, dan memberikan kado terindah kepada kedua orang tua. Seperti di malam pertama, saya menceritakan diri saya, betapa saya mengharukan dan sangat bahagia. Kenapa? Karena banyak orang yang tidak menyangka saya bisa keterima di jalur undangan SNPTN dan mendapatkan beasiswa bidik misi. Sementara saya telepon orang tua saya karena saya keterima di jalur undangan. Dan tahukah Anda teman-teman semua? Saya daftar universitas, daftar jurusan, sama persis seperti kawan saya yang juara umum. Yang kata kawan-kawan saya dan kata guru saya, nggak mungkin full kamu keterima di jalur undangan. Karena kamu sama si Ono aja, kawan kamu yang di kelas sebelah aja bakal kalah. Dia juara umum, kamu peringkat ke-28 dari IPS 4, IPS kelas terakhir dari jumlah 34 siswa di kelas itu. Peringkat terakhir kamu full, bersaing dengan juara umum IPS. Nggak mungkin kamu bisa keterima. Begitulah kata guru dan teman-teman saya pada saat itu. Tetapi teman-teman semua, singkat cerita, dulu saya berangkat ke UI, saya berangkat ke Unpad, saya berangkat ke ITB, dan ketika di UI saya bertemu dengan beberapa rekan-rekan di sana, dan ada salah satu orang sebagai tokoh di sana, ada salah satu orang mengajarkan saya strategi, trik, taktik, dan senjata. Dan tahukah Anda, saya keterima di jalur undangan, sementara kawan saya yang juara umum tidak keterima sama sekali. Dan lagi-lagi saya ingin tekankan kepada kamu, masuk kuliah sama seperti perang yang punya strategi, trik, taktik, dan senjata. Itulah yang akan menang tahun ini, tahun 2021. Untuk ke tahun 2022, apakah kamu yang akan benar-benar menang di dalam pendaftaran SNPTN atau kamu masuk ke dalam bagian yang kalah? Maunya kamu seperti apa? Silahkan tulis di kolom chat agar kita bahas langsung strategi, trik, taktik, dan senjatanya. Teman-teman semua, saya pengen bahas di awal-awal yang namanya strategi daftar jalur SNMPTN atau jalur undangan-undangan yang lainnya. Karena strategi ini tetap bisa dipakai. Sebagai contoh, tahun 2020 kemarin yang join di pendampingan kami secara istiqomah, secara serius, secara sungguh-sungguh, dan dia rela berkorban untuk benar-benar berjuang, bisa keterima di jalur undangan, khususnya jalur SNMPTN. Tahukah Anda, ada salah satu siswa dari Jawa Tengah, dia keterima di 4 universitas. Salah satunya universitas di Malaysia. Dan keempat universitas ini dia keterima melalui jalur undangan. Dan yang dia pilih adalah Undip.
Universitas Diponegoro di Semarang, itulah yang dia pilih. Malaysia dia tolak. Beberapa kampus-kampus yang terbaik lainnya dia tolak. Kenapa? Karena dia benar-benar menerapkan strategi trik, taktik, dan senjata. Yang pertama saya pengen bahas teman-teman semua. Saya contohin biar langsung enak. Saya dulu daftar yang namanya UI, ngambil psikologi sama manajemen. Oke? Kemudian saya ngambil Unila, ngambil manajemen sama ilmu pemerintahan. Kawan saya yang juara umum 3 tahun berturut-turut, dia juga daftar Unila. Dia ngambil ilmu pemerintahan sama manajemen. Dia ngambil UI juga ternyata. Dia ngambil psikologi sama ngambil manajemen. Kata guru saya, nggak mungkin full kamu keterima di jalur SNMPTN. Kenapa? Karena 100% universitas dan jurusan yang kamu ambil sama seperti kawanmu yang lebih pintar dibandingkan kamu. Maka kamu kecil banget kemungkinan untuk bisa keterima di jalur undangan. Teman-teman semua, bayangkan dan rasakan jika itu kamu dikatakan guru-guru terdekatmu seperti ini. Yang seharusnya mereka mensupport kamu, yang seharusnya mereka mendukung kamu. Tapi faktanya mereka malah menjudge kamu nggak mungkin bisa keterima. Itulah yang saya rasakan, itulah yang saya pikirkan. Down, galau, drop, sedih teman-teman semua. Udah orang tua cuma bisa bantunya doa, seperti di video malam pertama yang saya jelaskan. Ditambah lagi guru kurang mendukung untuk saya bisa keterima di jalur undangan. Hanya orang-orang terdekat saya dan salah satu dosen yang menjelaskan kepada saya strategi, trik, taktik, dan senjata inilah yang membawa saya tetap semangat, tetap bisa bermimpi besar dan yakin bahwa saya bisa keterima. Dan tahukah Anda teman-teman semua, ketika pengumuman tanggal 28 Mei tahun 2013 jam 16:13 saya telepon orang tua. Ketika saya sudah melihat pengumumannya berwarna biru, berwarna hijau, selamat Saifullah, Anda keterima di jalur SNMPTN, mendapatkan beasiswa bidik misi di Universitas Lampung, jurusan ilmu pemerintahan. Ketika saya telepon ayah, ya alhamdulillah ya, Saiful keterima di jalur SNPTN, di jalur undangan, dapat beasiswa. Ayah nggak perlu pusing-pusing mikirin biaya kuliah, nggak perlu pusing mikirin biaya kehidupan, nggak perlu pusing mikirin biaya kosan, karena semuanya udah dibantu oleh pemerintah. Apa yang terdengar teman-teman semua? Yang saya dengar dengan persis hanya suara handphonenya jatuh dan seakan dia bersuara tersungkur, lalu seraya mengucap, Alhamdulillah ya Allah. Di saat itu suara tangisnya terdengar di telinga teman-teman semua. Dan di saat itu saya merasa, ya Allah terima kasih Engkau telah izinkan aku memberikan kado terindah kepada ayah dan ibuku. Dan tahukah teman-teman semua, itu adalah kado terindah terakhir saya kepada ayah. Karena setahun setelah itu ayah almarhum. Dan sampai sekarang saya adalah anak tua, harus bertanggung jawab kepada ibu dan adik-adik saya. Saya bersyukur sekali teman-teman semua dalam kondisi sekarang. Dikatakan cukup banget sekarang. Maka saya pengen sharing ilmu dan pengalaman ini kepada seluruh siswa-siswa di Indonesia yang ingin punya cerita seperti saya, yang ingin memberikan kado terindah kepada orang tua. Dan teman-teman semua, kawan saya yang juara umum enggak keterima. Sementara saya keterima di Unila, ilmu pemerintahan. Pilihan terakhir dari pilihan-pilihan yang saya mau. Ini menarik. Kenapa yang juara umum nggak keterima, sementara saya keterima? Perhatikan. Yang juara umum tidak memahami strateginya, sementara saya paham strateginya. Di mana letak strateginya, Kak? Oke, saya kasih tahu. Nih teman-teman semua, yang saya kotakin di awal ini apa namanya? Oke? Universitas. Oke, betul.
UI, Unila, UI itu universitas. Yang kedua, yang saya kotak kedua, psikologi manajemen, ilmu pemerintahan manajemen itu apa namanya? Prodi atau jurusan. Oke? Prodi atau jurusan. Yes, betul teman-teman semua. Pertanyaan saya, tengah-tengah ini apa? Tengah-tengah ini apa? Tulis di kolom chat. Kamu harus paham betul dengan yang tengah-tengah ini. Karena elemen daripada kampus itu ada 3. Yang pertama universitas. Yang kedua yang tengah ini. Yang ketiga itu jurusan. Banyak orang-orang di luar sana, siswa-siswa di luar sana, termasuk guru-guru Anda, hanya menunjukkan Anda mau universitas apa, mau jurusan apa, dan melewatkan satu ini. Sementara ini adalah hal penting yang harus dipikirkan dan harus didudukkan sesuai dengan porsinya. Pertanyaannya apakah ini? Ini adalah fakultas. Ada yang namanya universitas, ada yang namanya fakultas, dan ada yang namanya prodi. Sekali lagi, fakultas. Pahami 3 elemen ini. Universitasnya, fakultasnya, dan jurusannya. Ingat, buka mata, buka telinga, pikirkan 3 hal ini. Berhenti cuma melihat universitas dan jurusannya. Karena itu akan menjadi bumerang, bahaya untuk Anda. Nah, saya langsung bahas. Taktik dan triknya apa? Oke? Taktik dan triknya apa? Oke, saya kasih tahu kamu. Kenapa saya bisa keterima dan kawan saya tidak? Saya pengen katakan, bagus UI atau Unila? Sekali lagi tulis di kolom chat. Bagus UI atau Unila? Bagus Unila atau UI? Maka mau dicari dari manapun datanya, yang bagus adalah UI. Perhatikan, kawan saya daftar Unila. Berkas-berkasnya kamu, nilai raport dan beberapa persyaratan lainnya itu dikirim ke Unila. Dicek sama Unila. Alhasil kamu tidak memenuhi prosedur, tidak memenuhi persyaratan yang berlaku, sehingga di Unila kamu ditolak. Ketika di Unila sudah ditolak, berkas kamu akan dioper ke UI. Kira-kira apa kata UI? Lah, Unila aja nggak nerima ini orang, apalagi kita, UI, universitas lebih tua, universitas lebih baik, universitas lebih terakreditasi sempurna, dan lain sebagainya. Range-nya juga masuk ke dalam 5 besar, sementara Unila masuk ke dalam belasan besar, 20-an besar. So, hingga akhirnya kawan saya nggak keterima. Berbeda dengan saya. Berkas saya masuk ke UI, dilihat sama UI. Dari universitas, dari sekolah ini, nilainya begini, syaratnya ini, prosedurnya ini. Berkas-berkasnya sudah lengkap, analisis nilai rapotnya sudah sesuai. Oh, kurang 1 poin nih dia bisa masuk ke manajemen. Kalau psikologi memang nggak bisa, karena psikologi ini saingannya ketat banget. Sementara manajemen, aduh nggak bisa nih. Maka singkat cerita UI saya nggak keterima. Karena di UI, kira-kira berkas saya sudah ada coret-coretannya, dilemparlah ke Unila. Sampai Unila, Saiful ini dari sekolah ini. Daftar UI pertama, dilihat catatannya kurang 1 poin di manajemen. Kira-kira kalau UI aja kurang 1 poin, Unila masuk nggak poinnya? Masuk. Tinggal dipilih. Mana jurusannya yang cocok untuk nilai analisisnya Saiful? Maka saya cocok di ilmu pemerintahan. Begitulah simple, analogi sederhana untuk kita bisa memahami strategi, trik, dan taktiknya. Semoga kamu memahami teman-teman semua. Saya lanjutin ke senjatanya. Oke, senjatanya saya pengen katakan. Kalau dulu senjatanya itu cuma 1. Apa itu? Kamu harus benar-benar paham yang namanya akreditasi sekolahmu. Kamu harus paham yang namanya akreditasi kampus tujuanmu. Kamu harus paham yang namanya sistem KAN. Kamu juga harus paham yang namanya sistem ISO, standar internasional. Oke? Kamu harus paham itu. Tanpa memahami itu, saya katakan 90% kamu nggak akan keterima di kampus impianmu.
Sekarang mulai dari tahun 2020 kemarin nambah senjatanya baru. Apa itu? Saya bilang dengan versi kita adalah zonasi kampus. Perhatikan, kamu adalah lulusan daripada SMA yang zonasi sekolah. Kampus mulai dari tahun 2020 sudah ada yang namanya zonasi kampus. Nah, artinya masuk kuliah, masuk SNPTN, masuk jalur undangan sama seperti perang. Kalau kamu tidak memahami ini, saya katakan 90% kamu akan gugur di jalur SNPTN ataupun di jalur undangan yang lainnya. Kenapa? Karena semuanya punya strategi. Dan teman-teman semua, kabar baiknya adalah strategi, trik, taktik, dan senjata itu ada 21 STTS, strategi, trik, taktik, dan senjata untuk daftar SNMPTN dan di jalur undangan. Yang baru saya jelaskan tadi baru 20%-nya. Baru 2 strategi, trik, taktik, dan senjata untuk bisa kamu terapkan. Artinya masih ada 19 lagi yang harus kamu kuasai. Saya pengen tanya, yang benar-benar pingin kuliah di jalur SNPTN, silakan tulis di kolom chat. Yang pingin banget membahagiakan kedua orang tua, silakan tulis di kolom komentar. Dan kamu yang pingin banget melihat di bulan April atau Mei 2022 nanti, selamat keterima di jalur SNPTN, Universitas Impian, jurusan idaman, dan dapat beasiswa. Semoga itu diantaranya kamu. Dan jika kamu benar-benar pingin lulus itu, maka kamu harus pahami hingga minimal 80-100% strategi, trik, taktik, dan senjatanya. Nah, saya pengen katakan, kalau kamu benar-benar pingin masuk ke dalam proses pembimbingan, pendampingan, pembinaan khusus dari Kak Saiful dan tim, maka ikutlah ke dalam pilihan-pilihan ini, dan kami memang sedang menyeleksi untuk siapa saja yang mau mendapatkan pendampingan, pembinaan secara intensif oleh saya dan tim-tim yang expert di bidangnya. Maka teman-teman semua, kami punya program namanya Positif SNMPTN. Oke? Di program Positif SNMPTN ini kamu akan mendapatkan banyak banget manfaat. Bahkan di program ini kamu akan benar-benar dibimbing dari A sampai Z, step by stepnya untuk bisa menguasai strategi, trik, taktik, dan senjata. Yang pertama, kamu akan mendapatkan yang namanya analisis nilai rapotmu dari 1 sampai 5. Sehingga kamu bisa tahu mana peluang yang besar untuk kamu bisa diterima di kampus impianmu. Setiap kampus beda-beda, setiap jurusan beda-beda. Itu nanti dianalisis sesuai dengan nilai rapotmu. Yang kedua, kamu akan mendapatkan yang namanya analisis mapping talent. Jadi, kamu akan diberikan metode untuk mengisi satu sistem yang di situ nanti akan muncul jurusan yang sesuai dengan kamu, sesuai dengan passionmu, sesuai dengan bakatmu, sehingga nilai analisis mapping talent dan nilai analisis nilai rapot tadi digabungkan jadi satu, sehingga kamu punya pilihan-pilihan jurusan yang peluangnya besar banget. Jika kamu masuk di jurusan itu, keterima di kampus itu, kamu akan asik, enjoy, dan peluangmu tentunya besar untuk keterima di universitas itu. Ini 2 hal pokok dulu yang paling penting. Yang ketiga, kamu akan mendapatkan pendampingan intensif dari Kak Saiful mulai dari bulan November sampai dengan pengumuman SNMPTN. Dan nggak cukup sampai di situ, kamu akan mendapatkan yang namanya materi-materi lengkap yang habis join nanti, kamu bisa langsung dapat itu materi-materinya. Lebih dari 40 video dengan durasi hampir 12 jam bisa kamu pelajarin. Di situ bakal banyak
strategi, trik, taktik, dan senjata untuk bisa lolos di jalur SNPTN dan di jalur-jalur undangan. Di situ juga akan ada penjelasan tentang strategi, trik, taktik, dan senjata untuk bisa dapat beasiswa KIP kuliah. Di situ juga kamu akan dibimbing untuk zonasi kampus seperti apa, lintas jurusan bagaimana, dan hal-hal yang mungkin sekarang menjadi kebingungan kamu. Di situ akan mendapatkan arahan semuanya. Saya katakan, ini sangat amat sudah dibuktikan oleh ribuan orang di seluruh Indonesia. Dan dari setiap tahunnya orang yang kami bimbing, 73% sampai dengan 80% mereka pasti keterima di jalur undangan, khususnya SNPTN. Kak, kok nggak 100%? Sorry to say, Kak Saiful dan tim bukan Allah, bukan Tuhan, bukan malaikat yang bisa menggaransi kamu keterima 100%. Kami hanya manusia yang biasa yang bisa membimbing kamu semaksimal kita. Dan kita rata-rata datanya ada 73 hingga 80% orang yang kita bimbing lulus di jalur undangan. Nah, kalau kamu benar-benar mau join program ini, pastikan sekarang juga kamu pahami dengan baik, renungkan dengan baik. Apakah betul kamu pengen banget kuliah? Apakah betul kamu pengen banget membahagiakan kedua orang tua? Apakah betul kamu pengen banget meringankan beban orang tua dan memberikan kado kepada mereka? Jika kamu benar-benar pengen, maka pastikan kamu join Positif SNMPTN. Pada prinsipnya ini gratis. Tapi sejak 2017 ketika kami gratiskan, seluruh sekolah mewajibkan siswanya untuk join program ini. Sehingga kami nggak bisa melihat mana yang serius, mana yang ikut-ikutan, mana yang diminta oleh guru, mana yang keinginannya sendiri. Maka kami minta buat teman-teman yang mau benar-benar join Positif SNMPTN, kami berikan syarat. Syarat pertama, benar-benar pingin kuliah. Kedua, syaratnya benar-benar pingin membahagiakan kedua orang tua. Ketiga, syaratnya pingin benar-benar serius belajar dan istiqomah mempraktekkan seluruh materi-materinya. Yang keempat, siap dan berani memperjuangkan keinginannya dengan cara mengeluarkan komitmen fee sebesar Rp277.000 dari komitmen normal. Oke, normalnya adalah 470. Tapi karena ini kami benar-benar ingin membantu Anda, maka kami berikan komitmen fee-nya 277.000. Bayar dong, Kak? Enggak. Kalau bayar, kamu seperti ngikut konser. Kamu datang nggak datang, itu bodo amat. Kalau kamu sudah mengeluarkan komitmen fee, kami benar-benar serius. Disiplin kami tuntut di situ. Keseriusan kami tuntut di situ. Kami bakal berikan pelayanan dan kami bakal berikan materi-materi terbaik, terupdate, dan saya akan langsung turun membimbing kamu lebih dari 3 bulan lamanya supaya kamu benar-benar bisa keterima di jalur undangan. Jika kamu benar-benar serius pengen join Positif SNMPTN, jika kamu serius pengen kuliah dan membahagiakan kedua orang tua, silakan hubungin admin yang mengirimkan materi ini. Katakan, Kak, saya mau join Positif SNMPTN. Atau Kak, saya sudah nonton video Kak Saiful. Atau katakan, Kak, saya mau sukses. Dengan cara itu, kamu akan mendapatkan penjelasan lebih detail dan kamu akan saya tunggu di member area untuk bisa menikmati seluruh materi-materinya, seluruh e-book-nya. Dan pastikan, kamu akan saya bimbing langsung untuk bisa lolos di jalur SNMPTN. Siap sukses, siap keterima seperti saya, siap keterima seperti adik-adik saya, siap keterima seperti 6.300-an orang tahun lalu yang keterima. Jika iya, saya tunggu kamu di program Positif SNMPTN. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.